kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Hamba Tuhan, pendeta yang akan diuraikan uraian penikuhan, kita selaku teman sekerja Allah, majelis gereja dari Gereja Toraja Jemaat Moria Seriti Selatan, dan untuk memulai penguraian dan penikuhan pendeta pada hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, Allah pemilik kehidupan kami, pemilik jemaat, bahkan ialah Allah yang berkuasa di sorga, berkuasa di dunia ini, dan berkuasa di gerejamu, di Gereja Toraja. Pada hari ini Tuhan, tanggal 5 Mei 2021, di jemaatmu di sini, hadir hamba Tuhan dan kami semua
kepada penguraian pendeta Nuris Tadako Sarjana Teologia dan peneguhan pendeta Yoel Sirampun SPH yang dilaksanakan di Jemaat Moria Seribu Selatan pada hari ini. Kuasai kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah dan acara pada hari ini. Semuanya ini kami serahkan dalam tangan Tuhan untuk diatur dan dikuasai. Ampuni salah dan doa kami Tuhan. Sambut kami doa dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kami laku awa malabita si mantingayo pada tunta. Lagu kita minta teto siarang lantenginan panguran dirandian. Angganda tema itu soai Allah tu Ratu Masia. Kikuala mega lame pakan di lagu la malabita lame siman kan lagu tingayo pada tunta. Kiko ay tabi ela ko temay tongkon ni tongkonan layupna to sang petayanan ton ni sungi isungan pagaran doan na to sang paranuan digente to mak tayan dulur mai to mak ranuan nulangan to petayan ni puang Yesu to paparan nu pena masallo tongkonan sang ulele tungka pa gantianan na pada para mekatabekan nila ko tema ito di sedan nirannu. Anggan na tema Yesus sarean matoto na tema itaw Buddha. Batu anggota DPRD tungka pagantianan na. Siala ko tema ito di sana to manarang unting-ting ni buntu to pande ula pala paidaenan. Anna salipapan te tondok karena maron te banua te daenan toma aparenta tungka pagantianan kurre sumangana tinde Allah mangka ditanda balok sampa toding parayanna inde kulla pura ditoding rongkok ia malo latanai umpakendek pangur rande-randean langan puang totu mampata inde to kaubanan do masuang gana to palulungan belanda nalambi imotan dan naluna narete kulla kasidallokanna tinde baine ranggaina lokkon laerara pandita Nurista Tappo STH tumpaupu Allah patamayan nalan tetongkonan layukuna atau sang petayanan Jemaat Moria Seriti Selatan tungka Pak gantiananna peranna pantarana kana puang matua pamden dendena atau kaubanan domai masuk anggana atau panulungan nalambi yami teat tundalan yang tiberu susuk na dete kulla kasidol kandalan yang tiberu katonan iya mo tondo mangka di pilai langsa lamai tongkonan tosang petayanan lananay yung pataroy yaitu pantara na kanala ko temay kombongan sa loo na puang to kumombong ta
kurre. Kurre sumanga ana langan puang matua do tangan langit. Sampak toding parayanna langan to kaubanan do masuanggana to palulungan ino kalua. Palumbang langi itu paunganan. Puala di penjongan ni sukaran alumuna di pelalundun ni sangka apas salinanna. Kuagan regang katemai to maparek tannun ninder gang katemai to matintian kala. Kamu puang di tanang talu to sampah batu patoko. Laki paaguang ngisanda biringna inde pangur rande angkin. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, Yang kami hormati Badan Verifikasi Klasis Seriti, yang kami hormati para pendeta yang hadir, yang kami hormati pengurus OIG Seklasis Seriti, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Segereja Seklasis Seriti, yang kami hormati Bapak Pemerintah setempat bersama dengan jajarannya, yang kami hormati Panitia Penguraian dan Peneguhan Pendeta, yang kami hormati tokoh pemuda, tokoh wanita, dan tokoh masyarakat, dan yang kami muliakan Bapak Ibu para tamu undangan yang hadir di kesempatan hari ini. Mewakili segenap panitia dan majelis gereja Toraja Jemaat Moria Seriti Selatan dan Jemaat Sin Pararak mengucapkan kepada hadirin sekalian yang hadir pada saat ini dengan kata selamat datang dalam acara penguraian Ibu Pendeta Norista Tappo Sarjana Teologia dan peneguhan Bapak Pendeta Yoel Sirampun Sarjana Teologia hari ini Rabu 5 Mei 2021. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Esa, Sang Pemilik Gereja dan persekutuan serta kehidupan manusia, atas rahmat dan karunia-Nya lewat waktu, kekuatan, kesehatan, dan hikmat yang dianugerahkan bagi kita, sehingga kita masih dimungkinkan berkumpul kembali di kesempatan ini untuk menghadiri acara penguraian dan peneguhan pendeta. Meskipun kita masih berada pada suasana pandemi COVID-19, tetapi itu tidak akan menjadi penghalang bagi kita untuk datang bersekutu di kesempatan hari ini. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan kebaikannya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu, puji-pujian kepadanya di dalam mulutku. Oleh karena itu, mari memuji, memuliakan nama Tuhan dengan penuh sukacita di kesempatan ini lewat ibadah yang akan dipimpin oleh Pendeta Rimba Pasauran, Master Teologi. Kepadanya kami persilakan. Kumbongan masalong dua Bendang Solanasa Pakala di Pong Matua Ulendui Ondo Pua. Haleluya. Hallelujah.
Karang kami. Bapak dan Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seperti telah diumumkan kepada jemaat minggu yang lalu bahwa telah tiba waktunya Pendeta Norista Tapo Sarjana Teologia akan mengakhiri masa tugas pelayanannya di jemaat di sini. Karena itu penguraian akan dilakukan dalam ibadah ini. Dan seperti telah diumumkan bahwa jika tidak ada keberatan yang sah atas diri Pendeta Yoel Sirampun Sarjana Teologia, maka diteguhkan menjadi pendeta Jemaat Moria Serifi Selatan pada hari ini. Oleh karena keberatan yang dimaksud tidak ada, maka peneguhan akan diselenggarakan pada jam ini. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Salam kepada kamu dari segala orang kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus dan dari Roh Kudus memenuhi kamu. Sejahteralah kita semua. Haleluya. Silakan duduk. Dan kita Yesus Kristus sendiri telah berfirman, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Demikian juga ketika ia hendak naik ke sorga, ia mengatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Dialah yang telah mengutus Pendeta Norista Tapo STH melayani selama 5 tahun 2 bulan dan 4 hari di Jemaat Moria Serifi Selatan dan juga di Jemaat Simparara di sini. Dan dia pula yang mengutus untuk menjadi pelayan di tempat pelayanan yang baru. Karena itu, marilah kita mengikuti firman Tuhan itu, serta merelakan dan melepaskan dalam nama Tuhan Pendeta Norista Tapo STH untuk melayani di tempat pelayanan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan sendiri. Mari membuka Mazmur nomor 1. Ayat 1 sampai 6 secara berbalasan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin,
Sebab itu orang fasik tidak tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam kumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, Tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. bahayalah yang di jalannya. Bahagialah yang di jalannya, tak ikut orang fasik dunia, tidak berdiri berteman pendosa, dan tidak duduk di tengah pengodong. Tetapi siang malamku gemar, Engkau Tuhan yang kekal benar. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita siapkan hati dan diri kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di sorga, hanya kepadamu pujian dan syukur kami persembahkan. Di sini kami hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus-Mu untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik, untuk dapat memahami dan mengerti dan menghayati dengan benar apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kami melalui sabda. Amin. Yohanes pasal 10. Saya ulangi, Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai 8. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus bersabda, "Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahaNya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikian firman Tuhan, berbahagia yang mendengar dan setia memeliharanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam menguraikan seorang hamba Tuhan yang telah 5 tahun 2 bulan 4 hari mengalami pertolongan dan berkat Tuhan melayani jemaat Tuhan di sini, dan juga kita akan meneguhkan seorang hamba Tuhan meneruskan pelayanan itu.
saya mengangkat tema yaitu berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus memakai perumpamaan tentang pokok anggur untuk mengajarkan kepada murid-muridnya yang mendengar pada saat Tuhan Yesus mengatakan itu. Tetapi kemudian perumpamaan ini ditulis kembali dalam Injil Yohanes dan menjadi pengajaran bagi jemaat mula-mula dan diberitakan kepada siapa? Kepada jemaat Tuhan, supaya kita yang telah menjadi jemaat Tuhan, menjadi bagian dari pokok anggur sebagai ranting-ranting, kita memahami, kita tahu tentang kebenaran-kebenaran prinsip yang patut melekat pada diri kita masing-masing. Yang pertama yang hendak dikatakan kepada kita atau pesan kepada kita adalah tentang tujuan hidup. Kita pernah duduk dan merenungkan hidup kita, lalu kemudian kita mungkin memegang dada dan berkata, disiagain teka tuangku. Kita melihat diri kita dan mungkin dengan mata yang berkaca-kaca dan sedikit tersenyum mengatakan, hidupku ini tidak sia-sia. Termenung, mungkin kita pegang dada juga, tetapi di wajah kita tidak ada senyum, tetapi kesedihan, karena kita mengatakan, tak mau dikagaina teka tuangku. Kita melihat, kita mungkin melihat hidup yang kita jalani ini sia-sia saja yang kita lakukan, atau mungkin keluarga yang kita bangun akhirnya semua sia-sia saja. Kalau dua kemungkinan ini terjadi, tentu ada dasar, tentu ada ukuran yang dipakai seseorang untuk mengatakan, oh, disiagaina, atau kemudian merasa gagal dan sia-sia. Ada sesuatu yang kita pakai untuk kemudian menarik kesimpulan itu. Ada nilai, ada, kalau orang di sekolah mengatakan, ada variabel-variabel yang menjadi standar atau ukuran kita. Entahkah itu disadari, entahkah itu sesuatu yang melekat dalam diri kita masing-masing. Saudara-saudara, apa yang bisa menjadi variabel? Apa yang biasa menjadi nilai, menjadi ukuran? Entahkah itu di dalam jemaat Tuhan, entahkah itu dalam keluarga kita, entahkah itu dalam perjuangan hidup pribadi kita. Kan hidupnya ini sesuai dengan atau mencapai tujuan yang diharapkannya. Dan berjuang sekeras-kerasnya dan mengumpulkan sebanyak-banyaknya. Lalu kemudian duduk dan melihat dan pegang dada, dan gak indah ketuangku. Orang yang punya hasil yang banyak, aku akan merombak lumbung-lumbungku dan akan membangun sebuah lumbung yang jauh lebih besar. Engkau dengan tersenyum, semuanya telah tersedia. Itu kita baca dalam percakapan Tuhan, pengajaran Tuhan Yesus tentang orang yang mengejar mamon dan mendapatkannya dan merasa tujuan hidupnya telah tercapai. Ada orang menganggap tujuan hidup itu biasa den tualan telino sama alasan nari. Apapun alasannya, yang penting senang. Dan kalau itu terjadi, di komoto den gak indah katuangku. Ada orang menjadikan tujuan hidup pokok ilmu, mengejar ilmu setinggi-tingginya. Tambah nama di belakang, kalau perlu di depan juga. Karena di depan moto S3, banyak juga S1 di depan. Kan di tingkat akademik juga yang non formal atau pelatihan-pelatihan, dan pelatihan joki.
Dan setelah ikut pelatihan, yang mau kita telepon, mangko mau ikut pelatihan. Biar raka sudah di batara ka itu urusan lain. Ya mungkin ada seperti itu. Yang sidong yang penting tampil. Mungkin kita tersenyum atau mungkin bukan budaya kita, tapi di belahan dunia yang lain betul ada yang seperti itu. Katanya kalau kita ketemu di pasar atau di mall, wih, bisa banget aku bawa tulung bumai pada di kono dulu ditampil. Ada ditambuk ya. Ya, ditandisiat bisa. Ada ditambuk. Yo pokok pira diapa pira pura ya bisa padirangan di pakai di BB dulu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya tidak memberi penilaian ya. Orang percaya sebagai murid-murid Kristus, apa yang seharusnya menjadi komitmen kita sebagai tujuan hidup kita, yang akan kita pakai untuk mengukur kumua kure semangat puang disiaga inate katuan ni benna disiaga inate pak kamese milako batang kaleku disiaga inate potensi disiaga inate aktu tarangan dan senga-senga anak itu di benda kaleku. Apa dalam ayat 8 ini dikatakan, dengan demikianlah Allah dimuliakan, dengan demikianlah kamu memuliakan Allah Bapa. Bahwa apakah tujuan hidup manusia itu yang hakiki, yang sebenarnya? Dalam buku Katekismus Heidelberg ada satu pertanyaan di sana yang mengatakan, what is the chief end of man? Apakah tujuan akhir atau tujuan utama dari manusia itu? Dan model katekisasi buku Katekismus Heidelberg itu mungkin kita pernah, yang tua-tua pernah memakai dulu. Pertanyaan jawaban, pertanyaan jawaban. Dan jawabannya adalah to glorify God and enjoy Him forever. Yaitu memuliakan Tuhan dan menikmati kedekatan itu, persekutuan itu dengan Dia. Kalau tema kita dalam minggu ini, Allah di dalam kita. Rangkuman pokok iman Kristen atas pertanyaan, apakah tujuan kita hidup? Untuk apakah kita ada? Untuk apakah jemaat Tuhan ada? Untuk apakah persekutuan ini ada? Pada utamanya atau pada akhirnya una-analan supaya kita, hidup kita, persekutuan kita memuliakan Tuhan dan kita menikmati persekutuan kita dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, perlu direnungkan. Apakah di panduan hidup kita masing-masing, supaya apapun yang kita lakukan dalam hidup kita, dalam keluarga kita, dalam pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, kita bukan mencari kemuliaan untuk diri kita, atau bukan kita mengutamakan yang lain. Bagaimana menguji diri kita sendiri? Tidak perlu dan jangan cepat-cepat menguji dan menilai orang lain. Bagaimana kita menguji diri kita sendiri? Apakah kita menjalani hidup terarah pada tujuan yang benar itu, yaitu memuliakan Tuhan? Kita bisa menguji diri kita sendiri dengan ketika kita berada dalam krisis. Apa arti krisis itu, Bapak Ibu, saudara-saudara? Krisis itu artinya sebenarnya pilihan. Kita mengatakan, den tawuran, krisis. Tawuran ini atau pergumulan pandemi ini atau apalagi yang biasa disebut krisis moneter, itu menjadi sebuah krisis karena memperhadapkan pilihan kepada kita. Apakah kita memilih bersikap seperti ini atau seperti ini? Menunjukkan apakah kita dikategorikan orang yang takut akan Tuhan, orang yang menghormati Tuhan dan memuliakan Tuhan, atau setiap perkara-perkara yang menghadapi kehidupan kita. Saudara-saudara, alat yang berikut untuk menguji diri kita sendiri, sebagaimana dikatakan di dalam Mazmur pasal 1, sebagaimana dikatakan dalam Yohanes 15 ini, yaitu dengan melihat buah
Tuhan Yesus menegaskan dalam ayat 8 itu adalah apakah dia berbuah, bahkan disebut berbuah banyak untuk kemuliaan Tuhan. Ini perenungan dan pesan yang pertama. Yang kedua, pertanyaannya, sebuah pertanyaan. Bagaimana supaya kita dapat menghasilkan buah? Yaitu dengan berbuah. Pertanyaannya sekarang, bagaimana kita dapat berbuah? Tuhan Yesus mengajarkan dua hal. Bagaimana kita dapat berbuah? Pertanyaan di sini ini, bagaimana pagi menghasilkan buah lebih banyak? Oh, inilah jalan keselamatan itu, inilah kebenaran itu, inilah firman Tuhan itu. Dan kita diajarkan dan kita tahu sebanyak-banyaknya. Bahkan kita menghafal. Itu penting. Tetapi bukan itu yang, bukan semata-mata itu tentang kekristenan. Kekristenan pertama-tama adalah soal relasi. Kekristenan itu pertama-tama soal relasi. Orang menerima Kristus dan percaya, tak pernah Buddha na tandete, tata gereja, pengakuan iman gereja Toraja. Tetapi dia menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Apa yang pertama terjadi pada dirinya? Relasi yang dipulihkan. Bisa biasa tidak pasti banding-banding. Untuk menghafal itu untuk apa menghafal. Menghafal itu tentu baik. Tetapi yang firman Tuhan katakan di sini, yang perlu diyakinkan supaya hidup kita berbuah, relasi kita, kedekatan kita dengan Kristus. Sungguhkah kita sandarkan hidup kita ini, masa depan kita, perjuangan kita, anak cucu kita? Sungguhkah kita mendidik mereka, menuntun mereka untuk bersandar kepada Tuhan, rancangan Tuhan, kasihnya kepada kita? Masa depanmu gelap. Kadang secara tidak sadar pendidikan dan kata-kata yang keluar dari mulut kita, bahwa hidup ini ditentukan pertama oleh apa yang kita bisa usahakan dan apa yang bisa kita peroleh. Padahal semuanya sementara. Yang pertama adalah apakah kita dibangun dalam kedekatan dan relasi dengan Kristus. Ini yang Tuhan Yesus katakan. Dan jangan sampai terlepas. Apa yang akan terjadi kalau terlepas? Akan menjadi kering. Apa yang terjadi dengan ranting yang kering? Dibuang ke dalam api lalu dibakar. Mungkin kita bertanya, kita semua ini ranting karena kita percaya kepada Kristus. Dapat yang berbicara ancaman, tak menaku lampu kade itu kita keluarga ini seribu. Bisa kita terlepas karena banyak hal yang bisa melepaskan kita, yang membuat kita menyerah dan meninggalkan Kristus. Salah satu keprihatinan yang didiskusikan dalam ulang tahun jemaat Palopo, jemaat Tanah Santo Sabah Pamulanna, jemaat dalam ulang tahun 100 tahun ini. Satu keprihatinan itu bahwa dalam pengamatan kehidupan orang-orang muda di Luwu ini, minta maaf, jadi kita tersinggung. Betapa gampangnya banyak orang muda terlepas atau melepaskan diri. Jadi ini, kalau kita mengatakan, lalu bagaimana kita bisa berbuah dan hidup kita memuliakan Tuhan? Yakinkan relasi itu kuat dan kokoh. Diri kita dan orang-orang yang kita kasihi di sekitar kita. Tak ada bisa dipasitukan. Tak ada bisa digantikan deh. Sabayan tak tergantikan. Firman Tuhan mengatakan, kebinasaan. Yang kedua, jawabannya, bagaimana supaya kita berbuah? Dikatakan sebagaimana kita paham, untuk sebuah tanaman supaya semakin berbuah, dibersihkan. Dalam terjemahan bahasa Inggris, di pruning. Masa yang saling di pruning itu masuk lagi. Di dalam bahasa Inggris, ini pada bahasa Inggris boleh di pruning.
Supaya apa? Semakin banyak berbuah. Apa yang kita lakukan dalam jemaat? Ya tetap pogo dalam jemaat Tuhan sebenarnya maproni. Pendeta, penatua, diaken, pengurus OIG. Inilah visi kita sebenarnya. Ya, mudah ditangkap apa itu visi gereja. Kalau kita berkaca pada Yohanes 15 ini, visi kita, visi itu artinya melihat pengimpintan 10 tahun ke depan tak apa ditiru dari memarah mata. Ya misalnya visi itu, kutiru pak memarah mata, kutiru untuk buah 10 tahun ke depan buah akan melimpah, buah-buah iman akan melimpah. Itu visi. Bagaimana 10 tahun ke depan buah-buah melimpah? Oh, mulai sekarang lama proning kita, lama pupuk kita, lah dibersihkan melo. Itulah tugas kita, itulah misi kita. Sebenarnya Bapak Ibu, tidak sesulit yang biasa dirumuskan, sederhana dalam istilah-istilah pertanian. Supaya jemaat itu bertumbuh, kalau tema yang lalu berakar dalam Kristus dan berbuah banyak ke dalam dunia. Supaya makin berakar, makin kuat, perlu dibersihkan. Yang penting tugas majelis gereja. Yang itu biasa dikuah melalui pembinaan, melalui pendampingan, melalui pengajaran, melalui perkunjungan, melalui percakapan-percakapan. Apakah semuanya ini? Semuanya ini adalah proses maproning. Proses membersihkan, proses memampukan, memulihkan, dan memperlengkapi jemaat untuk makin berbuah dan makin berbuah lebat. Itulah yang dilakukan Ibu Pendeta Norista bersama rekan-rekan penatua diaken selama ini dan pengurus itu. Itu juga yang akan dilanjutkan oleh Pendeta Yoel. Apa tugas ta? Maproning. Apa itulah menjadi tujuan utama kita, mimpi kita setiap hari sebagai pelayan Tuhan. Iko umban depan di jemaat na dana kande nango ke pare. Dana mulai tumbuh di atas benalu. Bersihkan di sabah yang tonton ke benalu do. Inanglah tak pasian. Kita bisa sangat pasian. Kunti biar tuh pasian be. Ya. Tak ada lagi. Ya tas itu istilah. Jadi jemaat yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah bahwa kita menjadi ranting karena kita dicangkokkan. Pokok anggur yang pertama sesuai dengan dalam Yesaya itu Israel ya, Yahudi. Tetapi Kristus datang bukan hanya untuk mereka, kita yang di luar itu kemudian dicangkokkan menjadi bagian yang sama dari Kristus. Supaya kita berbuah banyak dengan apa yang kita bisa kontribusikan, waktu, tenaga, pikiran kita. Apa kami bisa sesuai dengan potensi kita? Tujuannya apa? Supaya jemaat makin bertumbuh berbuah, Tuhan yang dimuliakan. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita tundukkan kepala, kita berdoa sebagaimana doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum Ibu Pendeta Norista Tapko diuraikan dan melangkahkan kaki bersama keluarga dari jemaat Moria Seripi Selatan dan jemaat Sing Parara, marilah kita menyatakan penyesalan dan pengakuan dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunan-Nya. Ya Tuhan, saya mengaku bahwa
selama melayani di jemaat ini, saya tidak luput dari kelalaian, kesalahan dalam tutur kata, perbuatan, dan sikap hidup yang tidak berkenan kepadamu. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Semua pun dari bersama-sama. Biar dengan kami mengaku bahwa selama kami bersama-sama dengan kami Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. Semua jemaat, Ya Tuhan, sebagai umat-Mu yang dilayani oleh hamba-Mu ini, kami mengaku bahwa kami pernah tidak menerima dengan baik nasihat dan teguran pendeta. Kami pernah memikirkan, mengatakan, dan melakukan tindakan kepada pendeta yang tidak seturut kebenaran. Tuhan kasihani, Kristus kasihani, Tuhan kasihani kami. kasih Tuhan. Setiap orang yang dengan tulus ikhlas mengaku dosanya, kepadanya anugerah Allah diberitakan. Yesaya 1 ayat 18, firman Tuhan. Marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbar, akan menjadi putih seperti bulu domba. Amin. Berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, tetapi hatiku aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya penguraian akan dilakukan. Saudara telah melayani jemaat Tuhan di sini, baik dalam memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah, maupun dalam memelihara kawanan domba Allah yang telah ditebusnya dengan darahnya, sehingga jemaat Tuhan tidak kekurangan kasih karunia dalam menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Sebagai kesaksian saudara kepada jemaat tentang perbuatan Tuhan selama saudara melayani, maka jawablah pertanyaan berikut ini. Yakinkah engkau bahwa selama melayani di sini, baik dalam suka maupun dalam duka, saudara telah memperoleh kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Tuhan, Kepala Gereja,
yang olehnya semua turunan di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Kiranya tetap menguatkan oleh rohnya sehingga Kristus diam di dalam hatimu dan engkau semakin berakar serta berdasar dalam kasih. Karena engkau telah melayani di jemaat ini dengan masa tugas yang sesuai dengan ketentuan tata gereja. Dan masa tugas ini perlu diakhiri. Maka pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Mei tahun 2021, atas nama Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja, saya menguraikan saudara dari tugas pelayanan pendeta di jemaat di sini. Tuhan yang telah memulai pekerjaan yang baik di antara kita, Dia jugalah yang akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Berangkatlah dengan damai dan sukacita. Doa dan dukungan jemaat ini mengikuti engkau dalam pelayanan di tempat yang baru. Hari ini tugas dan tanggung jawab pelayanan Ibu Pendeta Noris Tatapo sebagai pendeta jemaat telah berakhir. Dan tanda kesiapan pelayanan yang selama ini diembannya, yang ada di pundaknya, yang dilambangkan dengan stola. Stola ini lambang kesiapan kita sebagai hamba Tuhan untuk melayani Tuhan dan jemaatnya. Saatnya akan dilepaskan menjadi tanda berakhirnya tugas Ibu Pendeta Noris Tatapo di Jemaat Moria Seriti Selatan dan Jemaat Sin Parara. Saudara-saudara, segenap warga jemaat yang dikasihi Tuhan, Ibu Pendeta Noris Tatapo telah 5 tahun 2 bulan 4 hari lamanya melayani saudara-saudara di jemaat ini. Siang malam hamba Tuhan ini telah mendoakan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan saudara-saudara sebagai domba-domba Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan karena Dia telah memberikan kepada kita hambanya ini. Berterima kasihlah juga kepada Ibu Pendeta Noris Tatapo untuk pengabdiannya di antara kita selama ini. Minta maaflah kepadanya jika pernah merasa bersalah, dan maafkanlah dia jika ada pelayanannya yang kurang berkenan di hati kita. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, agar nyata bahwa kita mendukung dan melepaskan Ibu Pendeta Noris Tatapo dengan sukacita, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Bagimulah segala kemuliaan, hormat, dan syukur dan menyelamatkan kami. Engkau sendirilah yang telah memanggil dan mengutus hamba-hambamu memberitakan Injil kesukaan itu, yang juga telah kami terima di jemaat tahun di sini. Dan sekarang Engkau sendiri yang memperkenankannya melanjutkan pemberitaan Injil-Mu di tempat yang sudah Engkau tunjukkan. Terima kasih atas segala pelayanan hamba-Mu ini. Di dalam nama-Mu kami mendukung dan mendoakan penyertaan-Mu bagi pelayanannya dan bagi keluarganya. Karuniakanlah kekuatan, hikmat, dan kebijaksanaan, serta peliharalah dia dalam hidup dan kerja dengan damai sejahtera di dalam Roh Kudus. Semua ini kami mohon kepadamu dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Pujian dari Pendeta Noris Tatapo, silakan. Di pelayanan di sini, ini kalau boleh sebagai kata hilang, silakan bertolong Tuhan.
ini ku berdendam, muliakan namamu Tuhan, karena kasih karena rahmat ku dipilih oleh-Mu Tuhan. Dalam suka dalam duka ku pasrahkan hidupku Tuhan, genggamlah tanganku, peluklah diriku pakailah aku bukan karena aku suci dan tiada bercela, pakailah aku bukan karena aku layak di hadapan dirimu, namun karena kasih, karena darah, karena ampun aku dimungkinkan melayani dirimu. Pakai dakuku, pakailah dakuku, bukan karena aku suci dan tiada bercela, pakailah dakuku, bukan karena aku layak di hadapan dirimu, namun karena kasih, karena rahmat, karena ampun aku dimungkinkan melayani dirimu. Pakai dakuku, pakai dakuku, Jemaat yang dikasihi Tuhan, saatnya peneguhan Pendeta Yoel Serampung SPH. Dalam gereja Kristus sejak dari mulanya ada gembala atau pendeta, penatua dan diaken. Adapun tugas gembala ialah pertama, menyampaikan firman Tuhan secara saksama dan setia kepada jemaat melalui khotbah, pengajaran, nasihat, penghiburan, dan teguran, menjaga kemurnian pengajaran dalam jemaat dan menolak segala pengajaran yang sesat, serta berusaha supaya di dalam jemaat selalu ada ketertiban. Firman Tuhan mengatakan, seorang penilik jemaat haruslah berpegang pada perkataan benar yang sesuai dengan ajaran yang sehat, supaya ia sanggup menasihati orang berdasarkan ajaran itu dan sanggup meyakinkan penentang-penentangnya. Yang kedua, memimpin doa syafaat, sebagaimana firman Tuhan mengatakan, naikkanlah permohonan, doa syafaat, dan ucapan syukur untuk semua orang, untuk raja-raja, untuk semua pembesar, agar kita dapat hidup tenang dan tentram dalam segala kesalehan dan kehormatan. Demikian juga dalam Kisah Para Rasul dikatakan, supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Yang ketiga, melayani sakramen yang telah ditetapkan oleh Tuhan sendiri, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus. Keempat,
meneguhkan pejabat-pejabat khusus gerejawi, meneguhkan dan memberkati perkawinan, dan meneguhkan sidi. Kelima, bersama-sama dengan penatua dan diaken, memberitakan firman Tuhan dan menjaga supaya tanda-tanda kudus tidak dicemarkan, serta ajaran tidak menyimpang. Karena itu pendeta berkewajiban terus-menerus membaca dan menyelidiki dengan sungguh-sungguh firman Tuhan, serta bertekun di dalam doa. Keenam, bersama-sama dengan penatua dan diaken memelihara, melayani, dan memimpin jemaat dengan keteladanan berdasarkan firman Tuhan, menegur dan menerapkan disiplin gerejawi kepada anggota jemaat yang sesat supaya mereka bertobat. Agar jemaat mendengarkan bahwa saudara Pendeta Yoel Sirampun STH sungguh menyerahkan diri dan hidup saudara kepada Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan pelayanan yang mulia itu. Disilahkan saudara berdiri. Pertanyaan yang pertama, yakinkah engkau dengan sungguh bahwa panggilan Jemaat Moria Seriti Selatan atas diri saudara untuk menjadi pendeta adalah panggilan dari Tuhan sendiri? Apakah engkau yakin? Ya, saya yakin. Kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna untuk kehidupan kekal, yang isinya diterangkan dalam pengakuan gereja kerajaan? Apakah engkau mengaku? Ya, saya mengaku. Pertanyaan yang ketiga, berjanjikah engkau untuk melakukan tugas panggilan pelayanan ini dengan setia dan sungguh-sungguh, serta patuh kepada nasihat dan teguran gerejawi bila saudara dalam pengajaran dan peri hidup menyimpang dari kehendak Allah? Apakah engkau berjanji? Ya, saya berjanji. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena engkaulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi pendeta untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Kepada jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, saudara-saudara telah mendengar pengakuan dan janji hamba Tuhan ini. Sebelum peneguhan dilaksanakan, maka saya mengundang saudara-saudara sidang jemaat berdiri dan menjawab pertanyaan berikut ini. Semua berdiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apakah saudara-saudara dengan tulus dan dalam iman menerima hamba Tuhan ini? Apakah saudara-saudara menerima? Ya, kami menerima. Tuhanlah yang menjadi saksi atas perkara ini. Haleluya. Amin. Jemaat tetap berdiri dan Bapak Pendeta Yoel Sirampun disilakan duduk. Amin.
Yoel Sirampun STH yang dikasihi Tuhan. Nyatakanlah kasih-Mu kepada Kristus dan gembalakanlah domba-dombanya. Jadilah teladan untuk semua orang percaya dalam perkataan, perbuatan, dan pengasihan. Bertekunlah dalam membaca firman Tuhan, berdoa, menasihati, mengajar, dan janganlah menyia-nyiakan karunia yang telah diberikan kepadamu. Tanggunglah dengan sabar segala kesusahan dan aniaya selaku hamba Kristus. Dengan melakukan segala perkara ini, maka saudara dan mereka yang mendengarkan saudara akan dimahkotai kemuliaan yang tidak akan lain. Firman Tuhan mengatakan, Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Disilakan menghadap jemaat. Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah dan hormatilah hamba Tuhan ini. Terimalah firman Tuhan yang disampaikannya kepadamu. Firman Tuhan mengatakan, taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu, sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Jikalau saudara-saudara berbuat demikian, maka sejahtera Allah akan tetap tinggal di rumah kamu. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, Engkau telah mengaruniakan kepada kami seorang pelayan yang baru dalam gerejamu. Kiranya firman dan roh-Mu menguasai dan mengarahkan hamba-Mu ini, sehingga mampu memimpin kami melaksanakan kehendak-Mu di dunia ini. Kiranya dengan hati yang Kau terangi oleh roh dan hikmat-Mu, hamba-Mu yang diteguhkan hari ini dapat bersaksi tentang perbuatan-perbuatan-Mu yang besar, tentang kebenaran-Mu dan tentang kasih-Mu. Doa kami dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Disilakan Bapak Pendeta Joel naik di sini dan stola akan dipasangkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, stola ini simbol seorang hamba Kristus yang siap untuk melayani Tuhan di tengah-tengah jemaat ini. Dan stola ini akan dipasangkan dan menjadi tanda hari ini Bapak Pendeta Yoel Sirampun menjadi pendeta di jemaat di sini, Jemaat Moria Seriti Selatan.
saling mengisi, saling mengasihi. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, ingin kau tahu cinta kau. Terima kasih untuk segalanya, terima kasih padamu. Masa indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita.